Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih ya, bersama saya Bapak Jainal Juli SPD, dan hari ini kita akan masuk pada pembelajaran bab 2, yaitu tentang nikmatnya salat, indahnya hidup. Setelah pada pertemuan yang lalu ya, kita telah sama-sama menyelesaikan ulangan harian sebagai penutup dari bab 1, sebagai evaluasi dari bab 1, maka hari ini kita masuk pada bab 2 ya. Materi pada pembelajaran bab 2 ini itu kaitannya tentang salat. Dari judulnya saja kita bisa melihat nikmatnya salat, indahnya hidup. Artinya, barang siapa yang bisa mendapatkan nikmatnya salat ya, bisa meraih nikmatnya salat, maka dia akan mendapatkan indahnya hidup. Dia akan merasakan indahnya hidup. Oke, Pak Guru akan langsung pada materi, tapi sebelumnya Pak Guru mengingatkan kembali kepada kita semua, termasuk diri Pak Guru ya, untuk senantiasa rajin cuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dijauhi kerumunan, ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya agar kita semua senantiasa dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai makhluk yang lemah ya, sebagai insan yang tak kuasa atas segala sesuatu, maka alangkah baiknya kita memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Nah, baik adik-adik sekalian, Pak Guru akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, dapat menjelaskan dalil dan hukum sholat. Yang ketiga, menjelaskan syarat wajib dan syarat sah sholat. Dan yang keempat, mengidentifikasi yang termasuk rukun sholat. Ya, sebelum Pak Guru lanjut, di sini Pak Guru akan memperlihatkan kepada adik sekalian tentang betapa pentingnya sholat lewat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bunyinya teks Arabnya itu Inna awwalu ma yuhassabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalis sholatu. Ya, jadi sesungguhnya amal pertama kali yang akan dihisap pada diri seseorang pada hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal ibadah lainnya. Kemudian semua amalannya akan dihitung atas hal itu. Dapat dipahami ya adik-adik sekalian. Jadi tolak ukur dari segala ibadah itu, kata Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Jika baik sholat kita, maka insya Allah amalan yang lain akan mengikuti sholat itu menjadi baik. Tapi jika buruk juga sholat kita, maka amalan yang lain pula akan ikut buruk. Karena tolak ukur utamanya adalah sholat. Baik, lanjut. Masuk pada pengertian dan hukum sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu kegiatan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, benar kan? Bahwa sholat itu adalah kegiatan ibadah, perkataan dan perbuatan. Ya, ada perkataan di sana, ada bacaan-bacaan di sana, dan ada perbuatan di sana. Yaitu ada gerakan-gerakan, itu yang disebut perbuatan ya. Ada gerakan takbir, takbiratul ihram mengangkat tangan, ada perbuatan sedekap, ada perbuatan ruku, ada perbuatan i'tidal, ada perbuatan sujud, duduk antara dua sujud sampai tahiyat. Itu namanya perbuatan. Sedangkan perkataan, bacaan-bacaan yang dibaca atau yang dilafazkan ketika kita melakukan gerakan-gerakan atau perbuatan tersebut. Kemudian hukum sholat adalah fardu ain, yang artinya wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat dan tidak bisa digantikan atau diwakilkan oleh orang lain. Dapat dipahami ya, bahwa sholat ini wajib hukumnya
bagi setiap orang Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada pengecualian dan tidak bisa diwakilkan. Maksudnya begini, meskipun ada orang tua renta ya yang sudah lanjut usia, kakek nenek, kemudian karena dia banyak uang misalnya, dia membayar orang untuk menggantikan dia sholat, itu tidak bisa. Ataupun dia menyuruh anaknya menggantikan dia sholat, itu tidak bisa. Kenapa? Karena sholat adalah fardu ain bagi setiap muslim ya. Jadi tidak dapat diwakilkan ataupun tidak dapat digantikan. Harus dikerjakan oleh diri sendiri. Makanya sholat itu dimudahkan. Kalau tidak bisa berdiri, dikerjakan dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk tidak bisa, maka berbaring. Berbaring juga tidak bisa, maka dengan isyarat. Artinya Allah memudahkan sebagaimana batas kemampuan kita untuk melakukan sholat tersebut karena saking wajibnya sholat tersebut. Masuk pada dalil atau dasar hukum sholat. Ya, ada banyak sekali dalil dan dasar hukum sholat di dalam Al-Quran. Tapi Pak Guru hanya akan mengambil satu saja, kemudian ada satu hadis Nabi SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ini dalil dalam Al-Quran. Kemudian ada dalil dari hadis Nabi SAW. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamat din, wa man tarakaha faqad hadamat din. Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dapat dipahami ya adik sekalian, mengapa sholat tadi dikatakan wajib hukumnya berdasarkan dalil atau dasar hukum ini. Ya, karena saking pentingnya sholat, maka Nabi mengumpamakan sholat itu sebagai tiang daripada agama. Coba adik-adik perhatikan, rumah atau bangunan yang tidak memiliki tiang, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin akan berdiri kokoh. Jadi rumah atau bangunan yang tidak memiliki tiang, itu pasti akan roboh. Dan di sini Nabi mengumpamakan bahwa sholat itu sebagai tiang daripada agama. Coba kita lihat kuatnya bangunan itu karena memiliki tiang. Jadi kalau kita telah mendirikan sholat, maka kita telah mendirikan agama ini. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka secara tidak langsung dia telah merobohkan agamanya sendiri. Na'udzubillah. Oleh karenanya adik-adik sekalian, perlu dipahami ya, dan perlu diperhatikan agar kita senantiasa menjaga sholat kita. Masuk pada syarat wajib sholat. Apa sih yang dimaksud dengan syarat wajib sholat? Ya, syarat wajib sholat itu sesuatu yang menjadi atau diwajibkan untuk sholat. Siapa-siapakah itu? Siapa-siapakah yang wajib untuk melaksanakan sholat? Yang sudah wajib melaksanakan sholat? Yang pertama adalah orang Islam. Berarti orang kafir atau orang di luar Islam tidak wajib untuk sholat. Yang kedua, orang yang sudah baligh. Maka anak-anak tidak wajib untuk sholat. Baligh ini ada tanda-tandanya ya. Ya, bagi perempuan sudah mengalami menstruasi, itu tandanya dia sudah baligh. Bagi laki-laki mungkin dia sudah mengalami mimpi basah dan sebagainya, itu tandanya sudah baligh. Jadi baligh di sini dapat diartikan bahwa seseorang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal. Artinya orang gila atau orang mabuk itu tidak wajib untuk sholat. Kenapa? Karena tidak berakal sehat atau hilang akalnya. Yang keempat, telah sampai dakwah kepadanya. Maksudnya dia telah mendapatkan pencerahan atau telah mendapatkan pengertian, telah mendapatkan beberapa penjelasan terkait masalah sholat. Nah, dalam kesempatan ini atau dalam zaman modern ini kita bisa mendapatkan pembelajaran sholat itu dari berbagai macam cara ya, adik-adik sekalian. Jadi mustahil kalau ada orang yang tidak sampai dakwah kepadanya saat ini. Di toko-toko buku, baik tuntunan sholat, kunci ibadah, dijual dengan sangat murah. Belum lagi di
di YouTube, ataupun di sekolah seperti ini diajarkan tentang sholat, maka kita semua ini telah sampai dakwah kepada kita. Artinya telah sampai pembelajaran tentang sholat kepada kita. Jadi kita semua telah wajib untuk melakukan sholat. Yang kelima, terjaga, artinya tidak sedang tidur. Ya, saat kita bangun-bangun itu sangat wajib untuk sholat. Tapi jangan jadikan juga alasan tidur sebagai untuk kita tidak sholat. Artinya begini adik-adik sekalian. Kalau seseorang tertidur sampai 2-3 hari, ya, dengan tidak disengaja, maka di situ hilang kewajiban sholatnya. Contoh, ada peristiwa Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, ya, yang tertidur sekitar ratusan tahun itu. Itu kan bukan sesuatu yang disengaja, mereka juga tidak tahu. Kalau hal terjadinya tidur seperti itu, maka itu tidak wajib sholat. Tetapi kalau kita tidur mengada-ada, ya, dengan memaksakan, karena Pak Guru bilang, atau karena syarat wajib sholat itu harus terjaga, tidak sedang tidur. Artinya kalau orang sedang tidur, tidak wajib untuk sholat. Tidur terus. Bukan seperti itu ya maksudnya. Jadi tidur yang kita tidak sengaja. Maksudnya memang Allah yang kehendaki itu tidur seperti itu. Oke. Selanjutnya, apabila kelima syarat di atas tidak terdapat pada diri seseorang, maka dia tidak wajib sholat. Ya. Artinya jika dia bukan orang Islam, dia belum baligh, dia tidak berakal, belum sampai dakwah kepadanya, dan dia sedang tidak terjaga, maka dia tidak wajib sholat. Tetapi apabila hal-hal lima perkara di atas telah melekat pada dirinya, maksudnya dia adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal dan telah sampai dakwah kepadanya dan dalam keadaan terjaga, maka dia sangat wajib untuk sholat. Berdosa hukumnya apabila dia meninggalkan sholat. Yang berikut, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini maksudnya adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah sholat kita. Ya, ini yang melekat pada diri ya. Yang pertama, suci badan dari hadas. Maksudnya suci badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci pakaian dan tempat dari najis. Jadi pakaian dan tempat kita juga harus bebas dari najis. Jangan sampai badan kita sudah suci dari hadas, tetapi tempat sholat kita ternyata ada najis. Misalnya ada kotoran ya. Misalnya ada kotoran burung, itu kan najis. Maka harus dihilangkan. Harus diperhatikan betul suci badan dari hadas dan suci pakaian dari tempat maupun suci pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Jadi seseorang yang melakukan sholat tanpa menutup aurat, maka sholatnya itu tidak sah. Misalnya, maaf ya, adik-adik memakai pakaian yang pendek misalnya. Ketika sujud, itu ada bagian belakang tubuh yang kelihatan. Maka secara otomatis aurat kita sudah terlihat. Maka saat itu juga ibadah sholat kita tidak sah. Maka adik-adik sekalian jangan sekali-kali menggunakan pakaian yang pendek untuk sholat. Mengapa? Karena akan berakibat pada terbukanya aurat kita. Dan apabila aurat sudah terbuka, maka mengakibatkan sholat kita tidak sah. Coba dibayangkan. Sudah capek-capek kita melakukan sholat, kemudian sholat kita tidak sah atau tidak diterima. Rugi kan? Yang berikut, syarat sah sholat yang berikut adalah menghadap kiblat. Ya, jadi kalau kita sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak sah atau tidak diterima. Yang berikut, sholat dikerjakan itu sah apabila telah masuk waktu. Ya, jadi kalau belum masuk waktu, maka sholat tersebut dianggap tidak sah atau tidak diterima. Contoh, ya, mengerjakan sholat zuhur jam 11. Nah, itu kan belum masuk waktu. Jadi, sholat kita belum diterima atau tidak sah karena belum masuk waktu. Atau contoh pula ya, dia mengerjakan sholat subuh misalnya jam 3. Nah, itu kan belum masuk waktu. Jadi, sholatnya tidak sah. Jadi, apabila kelima syarat di atas tidak terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi, maka sholat yang dilakukan dianggap tidak sah. Dapat dipahami ya adik-adik sekalian? Yang berikut, kita masuk pada rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah segala hal yang harus dikerjakan dalam sholat, yang jika ditinggalkan dapat membatalkan sholat. Sekali lagi, segala hal yang harus dikerjakan dalam sholat, yang jika ditinggalkan dapat membatalkan sholat.
Di dalam fikih diatur rukun sholat ada 13. Yang pertama niat. Ya, mau dilafazkan atau disyirkan, ya, di dalam hati atau diutarakan, diucapkan, yang penting niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Berdiri bagi yang mampu ini masuk rukun. Artinya kalau memang masih mampu berdiri, jangan duduk. Tetapi inilah dikatakan bagi yang mampu. Artinya kalau dia tidak mampu berdiri maka boleh dengan duduk. Misalnya sedang terjadi kecelakaan, tidak minta-minta terjadi kecelakaan menimpa dirinya, yang dia tidak boleh berdiri, maka dia boleh dikerjakan dengan duduk. Atau sedang sakit, boleh juga dengan berbaring. Tetapi sekali lagi, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku' dengan tumakninah. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Jadi i'tidal ini sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah. Kemudian yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang ke-9, tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Jadi yang ke-10 ini membaca tasyahud akhir ini maksudnya baca at-tahiyatul mubarakatus salawatu dan seterusnya. Itu menjadi rukun di dalam sholat. Kemudian yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kalau tidak mau pakai Sayyidina, terserah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian salam yang pertama atau salam kanan. Jadi salam kanan ini merupakan rukun di dalam sholat, yang apabila ditinggalkan dapat membatalkan sholat. Yang ke-13 artinya tertib mengerjakan sholat tersebut. Nah, adik-adik sekalian, coba kita perhatikan nomor 5, 6, dan 7, serta 8 ya. Di situ ada ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud juga dengan tumakninah. Apa sih maksud dari tumakninah ini? Nah, adik-adik sekalian yang baru dengar, tumakninah itu adalah diam sejenak. Diam sejenak sebelum melanjutkan ke gerakan berikut. Jadi misalnya, maaf ya, adik sekalian ruku, Allahu Akbar. Ya, kan yang dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi diam dulu sejenak baru sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung. Di sana harus ada jeda, karena Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa janganlah kita sholat itu seperti ayam yang mematok jagung. Ya, jadi terlalu buru-buru. Jadi sholat itu jangan terburu-buru karena kita sedang berhadapan dengan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat dipahami ya adik sekalian? Jadi harus ada tumakninahnya, harus ada jedahnya. Harus ada diam sejenak sebelum melanjutkan ke gerakan berikut. Baik, sebelum Pak Guru tutup, di sini ada sebuah ayat Al-Quran yang Pak Guru akan tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa, coba perhatikan, utslu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umat Nabi Muhammad, bacalah kitab Al-Quran. Jadi dalam hal ini, bacalah kitab Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Jadi ulama mentafsirkan ayat ini bahwa sebelum kita melaksanakan sholat, kita dianjurkan membaca, artinya belajar dulu. Belajar dulu hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya, termasuk tadi yang Pak Guru utarakan. Tentang syarat sholat, tentang syarat sah, syarat wajib sholat, tentang rukun sholat. Nanti di pertemuan berikut Pak Guru akan membahas tentang sunnah di dalam sholat. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Inilah maksud daripada ayat ini. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya agar baca atau belajar terlebih dahulu sebelum melakukan sholat,
agar sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak dan selalu gunakan masker dan tetap jaga sholat. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama juga untuk pribadi Pak Guru, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.